Oke, guten morgen buat Family Horizon, balik lagi dengan Om J. Di pagi hari ini Om J pengen bawain seperti biasa market daily outlook. Om J bakalan bantuin teman-teman analisa untuk menentukan kira-kira probabilitas hari ini market akan kemana. Seperti biasa kita akan melihat secara teknikalnya, kita akan melihat secara fundamental dan sentimennya. Kemungkinan besar market hari ini akan bergerak kemana. Kita mulai seperti biasa dari market favorit kalian, yaitu adalah XAUUSD. Seperti biasa sih emas atau the God's Money. Hari ini tanggal 18 ya, 18 Desember untuk hari ini. Untuk hari ini untuk XAU sendiri, balik lagi kita evaluasi dulu dari kemarin ya. Kemarin buat teman-teman yang udah dapat sell di sini dari zona pertama, misalnya teman-teman dari zona pertama yang kemarin udah ngeliat untuk daily outlook untuk di tanggal 16, harusnya teman-teman masih hold. Dan buat yang kemarin juga, untuk yang pas untuk kemarin yang dapat sell lagi di sini ya, sekitaran di sini, congratulations udah touch di zona yang terakhir karena dia berhasil break untuk first target kita. Dan dimana di sini dia terjadi retracement untuk kembali positioning ada di sini. Oke. Nah, buat teman-teman yang untuk trading di XAU kemungkinan besar untuk hari ini, karena kita mengingat hari ini adalah tanggal 18. Tanggal 18 ini adalah hari yang cukup akan menenangkan karena market tidak akan bergerak kemana-mana kalau kita melihat. Karena kita melihat sendiri market yang tidak akan bergerak ini kemungkinan besar adalah probabilitas menunggu data dari FOMC atau interest rate decision. Dan kalau saya sendiri kemungkinan nanti interest rate decision, kalau saya pribadi itu akan terjadi spike up ke atas sedikit, habis itu akan terjadi pelanjutan penurunan untuk XAU sendiri. Karena kenapa? Kalau kita melihat secara teknikal, kita sudah melihat ini sudah dia breakout dari channel, dan ya secara MA juga MA50 sudah melakukan crossing yang sudah memotong secara H1 ya untuk 1 hour, itu memotong MA100 dan MA200. Oke, kalau kita melihat dari secara H4, kalau kita melihat down to top analisis dulu ya. Kalau top down kan udah biasa, kita balik sekarang dulu untuk XAU. Kita melihat zona di sini, untuk di sini yes sudah terjadi ya, dimana positioning dari MA200 terjadi dead cross. Nah, ketika terjadi dead cross ini ya biasanya akan terjadi koreksi, akan tetapi ya balik lagi mau koreksi sampai mana, mungkin kemungkinan besar dia akan koreksi sampai di MA sini atau kembali lagi ke zona ini. Pahit-pahitnya kata. Akan tetapi kalau saya pribadi ya XAU akan terus sideways atau berdansa menyamping ke kanan untuk hari ini, dikarenakan kita menunggu data dari the Federal Reserve atau kita sebutnya normal FOMC ya. Kalau misalnya FOMC itu kan kalau katanya trader adalah Festival of Margin, kalau saya sendiri saya bilangnya the Festival of Maximum Cuan. Positive thinking guys. Seperti itu ya. Itu untuk gold sendiri. Balik lagi, kalau target saya itu masih tetap di 2600 untuk target swing saya, karena saya dapat di 2050-an, saya dapat di 2730-an, 2750-an, dan itu saya masih hold karena saya juga tipikal yang swing, menahan swingnya. Oke, sekarang kita melihat untuk dari weekly, ini yang sedikit menarik dari weekly. Sebenarnya dari weekly ini kita sudah dapat melihat kode keras dari para institusional, di mana mereka membentuk candle secara ini adalah, ada yang tahu? Kijing ya, atau gravestone. Ada gravestone satu di sini yang habis itu disambut manis oleh candle bearish yang luar biasa. Terus sekarang kita melihat ada gravestone lagi walaupun warnanya hijau, yang dimana dia sempat naik sampai ke 2727, yang itu lumayan ekstrim juga kenaikannya untuk XAU. Karena hanya dalam 1 minggu ya, dan dalam minggu ini untuk opening kita melihat bahwasannya untuk minggu ini kemungkinan besar XAU ada penurunan karena dia hanya mencapai ya, kalau di sini kita bisa ngeliatin Fibo mungkin Fibo 2 atau Fibo 2 sekian lah ya. Kalau kita misalnya ngeliat di situ. Tapi kalau saya sendiri pribadi, karena pressure dari sini cukup besar dan pressure dari sini juga cukup besar, saya pribadi kalau untuk secara weekly untuk minggu depan kemungkinan besar XAU akan turun. Maka dari itu kalau saya melihatnya buat teman-teman semuanya, ya mungkin XAU setelah terjadi spike ke atas dia akan melakukan penurunan ya. Itu aja, karena kalau kita ngeliat dari daily juga secara MA ini udah positioningnya udah di bawah MA50 dan dia sedang menunggu untuk mengejar MA100. Akan tetapi kenapa masih ya mantul-mantul di zona itu aja lah guys, nggak kemana-mana kok XAU-nya untuk hari ini, karena masih menunggu data dari the Federal Reserve atau Powell, kita nggak nyebutnya gitu karena nunggu speech-nya lah. Nanti kalau udah speech-nya udah dia speech ya baru kemungkinan besar baru dia bergerak santai. Itu untuk XAU sendiri. Sekarang kita ngelihat untuk secara pair untuk USD JPY kemungkinan besar dia akan melakukan apa nih guys? Kemungkinan akan melakukan retracement, akan tetapi kalau saya sendiri saya sih tetap masih hold untuk buy long. Akan tetapi untuk malam hari ini kemungkinan USD JPY dia akan berdansa, tidak akan kemana-mana. Ataupun kalau terjadi retracement, kemungkinan besar retracementnya kalau kita ngambil dari last swing terakhir dari sini dan sampai ke sini, kemungkinan besar
ya dia akan mungkin nyampe ke 152.400-an atau di zona ini ya buat teman-teman ya, di zona yang di sini 152.400-an. Kalaupun dia turun, kalaupun dia nggak turun berarti dia akan kembali lagi karena dia masih mantul di Fibo 0782 atau di 153.304. Kemungkinan besar untuk target pribadi di mana Om? Target pribadi saya masih tetap sama untuk USD JPY ada di 157 untuk yang pertama, dan ada di 162 untuk yang pertama karena kita lihat untuk Jepang sendiri, Jepang yang katanya pengen naikin suku bunga nggak naik-naik karena balik lagi ada ancaman resesi, ada ancaman deflasi lagi dari Jepang yang dimana kita tahu nggak tahu nih, kayaknya cultural dari masyarakat Jepang itu nggak suka spending duit cash ya guys. Itu dari USD JPY. Untuk dari GU sendiri, untuk GBP USD, saya pribadi masih tetap untuk turun, akan tetapi mungkin ada retracement, entah dia akan merespect zona ini ataukah dia akan mengambil ini dulu. Yang dimana kalau kita bilang itu ngambilnya, dia akan ngambil yang di sini dulu. Secara dia ada fresh pick juga untuk positioningnya. Nah kalau untuk di sini, kalau pribadi saya sendiri, kalau dia nggak mantul di sini berarti ini adalah pemantulan, secondary pemantulan adalah optional kita. Yang dimana targetnya adalah kalau saya pribadi, target saya dari sini adalah sampai di sini atau sekitar 300 ya, 300 poin atau 300 pip. Yang ini sampai sini agak jauh sih, nggak jauh banget sih ya. Minus 2,5% lah intinya kayak gitu aja. Karena tiap pipsnya beda-beda, daripada ngitungin pips kita hitungan persentasenya aja ya. Untuk euro sendiri saya masih pribadi menahan untuk posisi short selling walaupun masih terjadi sideways begini ya. Walaupun ini mungkin nanti malam akan terjadi ya penerbangan sedikit lah, twing ke atas baru habis itu turun lagi gitu. Untuk XTI kalau kita teman-teman ngeliat yang analisa kemarin, buat teman-teman dia udah terjadi pemantulan di zona sini yang untuk yang pertama kali ya. Untuk daily market order terjadi pemantulan dan terjadi penurunan tepat sekali di zona yang kita sudah gambarkan sejak lama atau dari kemarin-kemarin sih kita gambarnya. Dia terjadi pemantulan, membentuk fake out dan akhirnya kembali lagi ke atas. Itu untuk XTI. Untuk euro ya seperti itulah, seperti itu, intinya sama aja. Tapi untuk saya pribadi, all market hari ini yang bertemakan US dollar akan menjadi sideways, termasuk AJ. Ya EJ juga pasti ya kan, Euro JPY juga, GBP JPY juga, walaupun ya kalau kita melihat nggak ada berita-berita itu secara dari pandangan teknikal, karena pandangan teknikal ya udah yang penting simple dan yang penting profitable. Kalau pengen cari yang estetik Om J nggak bisa guys ya, karena Om J pengennya ya udah analisa simple, sekali analisa pakainya berkali-kali ya kayak gitu. Makanya ini kalau Fibo kita lihat ada Fibo nih, Fibo putih itu sebenarnya Fibo tahunan, jadi sekali tarik selesai. Oke, sekarang kita bahas ke market news, fundamental data. Kalau fundamental data yang hari ini yang menarik mungkin ada di Cina ya. Cina sendiri dengan Trump talk up about prospect for China kalau US China collaboration. Kita melihat di sini bukannya mereka mau perang ekonomi lagi, tapi mereka malah mau berkolaborasi ekonomi lagi. Nah, ini kemungkinan besar yang akan menjadi trigger US dollar semakin menguat ya, cinta. Oke, akan tetapi di sini ada beberapa pertanyaan ya, yang mungkin apakah akan dia sebenarnya ngapain sih, Donald Trump tuh ngapain? Nah, gini, jadi Trump itu sebenarnya mengindikasikan ada planning, dia itu setelah pergi dari Beijing dia pengen itulah nambahin 10% lagi, tambahan 10% tarif ke Cina lah, barang-barang dari Cina untuk mendorong Cina untuk stop apa? Nih, stop ini nih. Ya, nanti takut kena YouTube. Untuk masuk ke US. Nah, dia juga bilang ya Cina itu most favorite nation trading status. Jadi intinya most favorable lah. Paling penting, paling keren lah, paling apalah yes, bahasanya terserah kalian bisa artikan sendiri. Kalau bahasa Inggris ya bisanya bahasa Jawa ya. But yes, kita lihat slap started on Chinese export on 60% dan Trump juga berkata lebih tinggi daripada masa jabatan dia yang pertama. Nah, tapi respon dari China sendiri, mereka malah looking for burgeoning chips to kick off talks with US administration ya. Mereka bukan langsung respon dengan perang atau seperti apa, tapi mereka pengen ngobrol bareng sama si Babang Trump ya, sama Donald Trump. Nah, itu yang tadi untuk hari ini. Tapi kalau kita melihat dari economical calendar sendiri, sebenarnya kalau ini nggak ada lah guys, nggak ada yang begitu impactful banget karena ini lebih ke GBP ya, Core Customer Price Index kemungkinan di forecastkan naik ya. Core CPI-nya atau inflasi Amerikanya inflasi UK kemungkinan besar itu naik. Jadi ya kita lihat aja, kalau inflasinya naik ya berarti GBP bakalan naik dulu seperti biasa, dan apalagi ada isu hari ini itu adalah pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve. Jadi mungkin untuk GBP JPY kalian bisa ambil posisi buy dulu ya. Karena inflasi naik, suku bunga pasti kemungkinan besar juga dinaikkan. Itu lagi ya. Kuncinya di situ. Nah, terus ada PPI juga untuk ini ya, tinggal Customer Price Index GOY-nya ya, belum ada forecastnya sama sekali. Kalau kita melihat untuk low-nya ini masih low semua, tapi kalau misalnya teman-teman di sini ngelihat US nggak ada, akan tetapi yang ada hanya Fed interest rate decision nanti tanggal 19 jam
jam 2 pagi lah. Jam 2 pagi itu data baru rilis ya. Jadi nggak ada data yang rilis ya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen trading, pengen bisa journaling, teman-teman bisa pakai Horizon FX ini, horizonfx.id. Teman-teman tinggal registrasi dan teman-teman bisa akses jurnal, bisa akses analitis dari dashboard teman-teman, dan juga ada leaderboard dari teman-teman yang misalnya ya ini kita bisa lihat ada berlomba ya. Ya loading dikit nih. Nah, ini ada sinyal juga dari teman-teman dari keluarga Horizon, yang dimana keluarga Horizon juga kita biasanya sharing sinyal di sini, dimana di sini ada NZJP, UDJP, NZUSD, dan ini analisa dari general kita dari Mas Dani ya. Ada analisa dari teman-teman juga yang mungkin di sini adalah dari admin kita sharing tentang market. Di sini juga ada signal langsung dari Dow Jones. Ini Dow Jones kalian bisa akses langsung, bahwasanya kalian bisa ngeliat lah. Intinya kayaknya kemungkinan besar mereka mau bergerak kemana sih. Jadi kalau misalnya Om J kok cuma analisanya itu aja. Kalau kalian mau banyak tinggal diklik di sinyal ini aja. Ini biasa nih, B-Net lagi ngajak berantem guys, jadi mohon maaf ya buat teman-teman semuanya. Oke, kita ngeliat dulu di liquidity outlook. Nah, liquidity outlook sendiri kalau untuk ngeliat di hari ini Euro USD itu kita melihat dia sedang ya sideways lah intinya. Karena untuk secara daily belum ada keputusan apapun, masih ada 6 jam pergantian. Untuk Saud sendiri dia masih terdorong dominasi sentimen bearish ya, tapi kita belum tahu. Akan tetapi untuk secara hourly udah mulai buyer udah mulai masuk. Untuk sentimen bayarnya udah mulai masuk nih. Nah ini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti malam pengen trading santai, pengen trading enak, yo silahkan saja. Kalau saya pribadi sideways hari ini. Kalau saya pribadi sih mungkin nggak akan entry karena saya benci dengan market sideways ya. Tapi buat teman-teman yang scalping ya silakan lakukan aja, eksekusi saja. Seperti biasanya teman-teman melakukan eksekusi market. Ya intinya begitulah. Nah ini buat analisa hari ini gitu aja. Kemungkinan besar untuk XAU sendiri dia masih akan sideways dan nggak akan kemana-mana ya. Dia akan berdansa mungkin begini dan seterusnya. Ya mungkin dia bakalan bikin kotak-kotakan lagi atau zona distribusi baru hari ini. We never know. Intinya market semua masih menunggu data dari The Federal Reserve untuk FOMC dan interest rate decision hari ini. Karena interest rate decision hari ini untuk di jam 2 pagi nanti itu akan sangat berimpact kepada market. So, untuk daily outlook hari ini begitu aja, and see you on the next daily outlook. Bye bye.